Pernah nggak sih kepikiran kok kayaknya kita ini lebih jago ngomong ya daripada kerja? Nah, pertanyaan tajam inilah Indonesia, bangsa kata bukan karya, yang jadi ya titik awal dari perbincangan kita kali ini. Pertanyaan lanjutannya, lebih menohok lagi, apa kita ini ditakdirkan jadi bangsa yang, ya, gitu-gitu aja, mediocre? Tunggu dulu. Ini bukan buat bikin kita pesimis loh. Justru sebaliknya, ini tuh pertanyaan yang butuh keberanian buat dijawab. Keberanian buat ngaca, meskipun mungkin agak perih. Dan ya, pertanyaan itulah yang jadi jantung dari buku yang saya tulis, judulnya Indonesia Masyarakat Humaniora. Kenalkan, saya Muhammad Ihsan Kurnia. Nah, dalam beberapa menit ke depan, yuk kita bedah bareng-bareng gagasan utama dari buku ini. Oke, jadi apa sih diagnosisnya? Dari penelusuran saya muncul satu pola yang menarik banget. Ternyata tanpa kita sadar, kita ini udah ngebentuk sebuah identitas nasional yang saya kasih nama Negara Humaniora. Negara humaniora itu apa sih? Gampangnya gini deh, kita itu bangsa yang jagonya di kata-kata dan hubungan sosial. Kita ini ahli banget kalau disuruh ngomong, cerita, negosiasi. Tapi kalau soal rekayasa dan produksi barang, nah di situ kita agak kurang. Coba deh lihat perbandingannya. Kita ini bisa dibilang master of words, jagoannya kata-kata, tapi bukan master of machines. Kekuatan kita itu ya di narasi, di diplomasi, kelemahannya di rekayasa, di manufaktur. Kita ini hebat banget ngelola orang, tapi giliran disuruh bangun mesin kita seringkali gagap. Terus pertanyaannya, kok bisa sih kita jadi begini? Jawabannya, ternyata harus kita gali dari akar sejarah dan budaya kita sendiri. Jadi begini ceritanya, sejak zaman kerajaan dulu, kita ini masyarakat tutur. Kata-kata itu punya kekuatan magis buat ngikat masyarakat. Terus datang era kolonial. Belanda butuhnya apa? Mereka buka sekolah bukan buat nyetak insinyur, tapi buat nyetak kelas administrasi, para juru tulis. Nah, pola ini terus berlanjut bahkan setelah kita merdeka. Negara birokrasi kita ya nerusin aja kebiasaan itu. Dan ini bukan cuma omongan sejarah loh, lihat aja data hari ini, data lulusan perguruan tinggi kita. Coba tebak, lebih dari 60% itu dari jurusan sosial humaniora dan manajemen. Terus yang dari teknik dan teknologi, cuma sekitar 12%. Ini kan bukti nyata banget bahwa secara sistem kita memang lebih banyak mencetak ahli kata daripada ahli karya. Oke, terus kenapa kalau begitu? Apa ruginya jadi negara yang berat sebelah kayak gini? Oh, jangan salah, biayanya mahal banget. Dan ini bukan soal uang aja, tapi soal masa depan strategis kita. Akibatnya apa? Coba kita runut ya. Pertama, kita jadi ketergantungan banget sama teknologi impor. Hampir semuanya beli dari luar. Kedua, inovasi kita jadi dangkal. Jago sih bikin konten dan marketing, tapi riset mendalamnya kurang. Ketiga, industri kita jadi susah tumbuh. Ya iyalah, insinyurnya kurang. Bahkan, kebijakan-kebijakan kita seringnya bagus di wacana doang, tapi eksekusi teknisnya berantakan. Nah, puncaknya apa? Kita terancam kejebak selamanya jadi, ya, pasar doang. Bangsa konsumen, bukan bangsa produsen. Jadi kalau mau diibaratkan, kita ini kayak orang yang berdiri cuma pakai satu kaki, kaki humaniora. Mungkin kita bisa lompat-lompat dengan lincah, jago diplomasi, jago lobi, tapi kita nggak akan pernah bisa lari kencang. Apalagi di perlombaan teknologi global yang butuh dua kaki yang kuat. Terus apa semua negara kayak kita? Ya jelas enggak. Coba deh kita bandingkan sebentar sama model-model negara lain di dunia, biar kita tahu posisi kita di mana. Kurang lebih, ada 4 model jiwa negara. Ada model Amerika, yang basisnya hukum dan pasar, saya sebut lawyerly society. Ada Tiongkok, sang engineering state, raksasa industri. Terus ada Jepang dan Korea Selatan, yang keren banget, karena bisa seimbangin teknologi dan humaniora. Nah, kita di mana? Ya, kita ini masuk kotak humaniora state. Fokusnya ke narasi, relasi sosial, dan administrasi. Jelas banget kan bedanya? Oke, setelah lihat semua ini, apa artinya kita udah mentok? Terjebak selamanya? Jawabannya tentu tidak. Justru disinilah bagian menariknya. Buku ini juga menawarkan sebuah jalan keluar, sebuah peta transformasi. Coba lihat satu angka ini. Angka yang cukup bikin kaget, 2.600. Apa itu? Itu jumlah insinyur kita per 1 juta penduduk. Sekarang kita bandingkan sama Korea Selatan. Mereka punya 25.000. Itu hampir 10 kali lipat lebih banyak dari kita. Nah, jurang yang lebar inilah yang pertama-tama harus kita jembatani. Jadi, gimana caranya? Ada 3 langkah besar yang bisa kita ambil. Langkah pertama, kita harus bangun kapasitas rekayasa nasional secara besar-besaran. Jadikan profesi insinyur itu keren lagi, prestisius. Langkah kedua, kita harus seimbangkan budaya kita.
Penghargaan antara kata dan karya itu harus setara. Para pembangun, para pencipta harus kita hargai sama tingginya dengan para komunikator. Dan terakhir, kita harus punya cita-cita baru, yaitu berevolusi menjadi sebuah negara peradaban. Dan ini penting banget buat dicatat. Tujuannya bukan buat membuang kekuatan humaniora kita, sama sekali bukan. Justru sebaliknya. Kita ini harus jadi kayak burung yang terbang dengan dua sayap. Sayap pertama, jiwa kita, itu dari humaniora. Dan sayap kedua, otot kita, itu dari rekayasa. Harus seimbang, baru kita bisa terbang tinggi. Nah, inilah visi pamungkasnya, menjadi sebuah negara peradaban. Apa itu? Yaitu sebuah bangsa yang gak cuma jago bikin narasi dan makna, tapi juga mampu merancang dan membangun teknologi, sistem, dan strukturnya sendiri. Bangsa yang benar-benar berdaulat karena bisa menyatukan kekuatan kata dan karya untuk membentuk takdirnya sendiri. Sebagai penutup, saya mau lempar kembali pertanyaan paling fundamental dari buku ini. Pertanyaan ini bukan buat saya, tapi buat kita semua. Beranikah kita mengubah DNA kebangsaan kita? Berani nggak kita meninggalkan mentalitas yang serba nanggung, mentalitas mediocre, dan mulai membangun mentalitas unggul? Jawabannya ada di tangan kita masing-masing.